Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu arba'u raka'atin qabla asrin. Disunnahkan untuk mengerjakan 4 rakaat sebelum mengerjakan sholat asar. Sunnah mengerjakannya 4 rakaat. Kalau memang tidak, cukup 2. Tapi yang afdal mengerjakannya 4. Sebagaimana hadis Nabi pernah bersabda, "Man shalla arba'a raka'atin qabla al-'asri, haramallahu jasadahu 'alan nar." Siapa yang mengerjakan sholat sunnah asar 4 rakaat sebelum asar, maka Allah akan haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Dikerjakan 4 rakaat. Boleh dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh pula dikerjakan 4 rakaat langsung, 1 kali salam. Boleh. Jadi 2 salam, 2 salam boleh. Atau 4 rakaat sekaligus 1 kali salam. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih afdal, ya jelas 2 itu lebih afdal ketimbang mengerjakannya 4 sekaligus. Yang 2 itu lebih afdal ketimbang kita mengerjakannya 4 rakaat sekaligus. Ya, ini 4 rakaat yang dikerjakan sebelum asar. Tapi niatnya bukan qobliyah asar ya, sunnat asar. Usolli sunnatal asri gitu. Jadi bukan usolli sunnatal qobliyatal asri gitu, bukan. Kenapa? Karena nggak ada ba'diyah. Disebut qobliyah karena ada ba'diyah. Karena ba'diyahnya nggak ada, maka nggak bisa disebut qobliyah. Kita ambil contoh, misalnya ini tangan disebut tangan kanan. Kenapa disebut tangan kanan? Karena ada tangan kiri gitu. Ini kuping kanan, nah ini kuping kiri. Mata kanan, mata kiri. Ada pala kanan, pala kiri. Ngerti ya? Kenapa kok pala nggak disebut kanan kiri? Karena cuman satu. Nah, sunnah asar ini nggak disebut qobliyah. Nah, jadi niatnya usolli sunnatal asri. Nah, saya niat mengerjakan sholat sunnah asar. Ini bisa dikerjakan 2 rakaat atau bisa juga dikerjakan 4 rakaat sekaligus. Kalau itu dikerjakan, Nabi berjanji Allah akan haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Dan kemudian wa zuhrin, juga disunnahkan mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Tentang fadilah mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, ini Nabi pernah bersabda, "Man shalla arba'a raka'atin qabla zuhri faka'annama yatahajjadu fi lailati." Siapa orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, maka seolah-olah dia mendapatkan nilai bertahajud di malam hari. Nah, ini buat solusi bagi kita yang mungkin nggak bangun di tengah malam untuk mengerjakan sholat sunnah tahajud, maka sebagai penggantinya bisa kita mengerjakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Nah, itu nilainya sama dengan melaksanakan ibadah tahajud di malam hari. Ya syukur-syukur si malamnya tahajud, siangnya gitu ya, ngerjain qobliyah zuhur 4 rakaat. Wa ba'dahu, dan juga sesudah zuhur 4 rakaat. Ya. Jadi sebelum zuhur 4 rakaat memiliki keistimewaan seperti melaksanakan tahajud di malam hari, dan 4 rakaat juga sunnah dikerjakan sesudah zuhur. Caranya sama, kalau kita mau 2 rakaat boleh, atau 4 rakaat langsung sekaligus 1 salam pun boleh. Cuman kalau yang jadi pertanyaan mana yang lebih afdal gitu ya, maka 2 itu lebih afdal dibanding 4 rakaat sekaligus. Karena dalam persoalan hukum agama, ya hukum fikih terutama,
ini ada yang boleh, ada yang lebih afdal. Nah, seperti begini, kita melakukan perjalanan jauh nih, misalnya ke Bandung, ya ke Bandung, apalagi pakai kereta cepat ya kan itu sebentaran ya, nggak nyampe 1 jam. Nah, kita sudah sampai di Bandung. Nah, di Bandung boleh nggak kita menjamak? Atau boleh nggak kita nggak menjamak? Kalau pertanyaannya boleh nggak? Ya boleh dua-duanya. Ya, menjamak sholat boleh, zuhur asar. Atau kita sholat zuhur aja dah. Nanti asar pada saat waktunya masuk baru kita sholat lagi. Artinya tidak dijamak. Kedua-duanya boleh. Kalau pertanyaannya boleh nggak gitu. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih afdol gitu ya. Beda tuh. Jawabannya beda. Antara mana yang lebih afdol, yang lebih afdol adalah yang bertentangan dengan keinginan. Yang bertentangan dengan keinginan. Ya misalnya kita pengen banget nih menjamak sholat, maka yang afdol jangan menjamak. Kita pengen banget nggak menjamak, yang afdol menjamak itu. Kalau pertanyaannya mana yang lebih afdol? Paham nih? Jadi kedua-duanya boleh, dijamak boleh, nggak dijamak juga boleh. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, Innallaha yuhibbu ayyukhadha rukhasahu kama yuhibbu ayyukhadha azaimahu. Sesungguhnya Allah senang kalau rukhsahnya itu diambil. Jadi keringanan yang diberikan Allah diambil, Allah senang. Kama yuhibbu ayyukhadha azaimahu. Sebagaimana Allah juga senang kalau rukhsahnya nggak diambil. Artinya mau diambil rukhsahnya Allah senang, nggak diambil juga senang gitu. Karena dua-duanya itu boleh kita lakukan. Cuman kalau pertanyaannya mana yang lebih afdol, yang lebih afdol adalah yang bertentangan dengan keinginan. Ya apalagi kalau kita bawa jamaah, ya kita sebagai pimpinan perjalanan, kemudian kita bawa jamaah, kepengennya kita nih, karena kita pakai mobil pribadi nih bareng-bareng, kepengennya kita sih, pengennya setiap waktu sholat mampir berhenti, pengennya begitu. Cuman jamaah pengennya apa? Ngejamak, ya udah ikutin. Ya, itu kan keinginan orang, bukan keinginan kita. Nah, jadi yang bertentangan dengan keinginan kita, itulah yang lebih afdal. Nah makanya puasa Nabi Daud ini lebih afdal daripada puasa Ayyamud Dahr. Ayyamud Dahr itu artinya puasa sepanjang tahun. Ya, kan ada orang yang puasanya tiap hari ya. Ya, ada. Nah, saya dengar kabar putra dari Habib Abdul Ghadir Al-Faqih, pendiri pesantren Darul Hadis Malang, yaitu Habib Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Faqih. Ini beliau berpuasa tiap hari. Nah, saya pernah baca informasi tentang beliau. Nah, cuman berpuasa Nabi Daud ini disebut oleh Nabi sebagai puasa yang paling afdal. Nah, kenapa? Jadi puasa Nabi Daud itu sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Itu lebih afdal daripada puasa setiap hari. Nah, kenapa begitu? Karena melatih kedisiplinan. Kalau puasa tiap hari kan tidak melatih kedisiplinan. Tapi kalau puasa selang-seling ini melatih kedisiplinan dan kepatuhan. Nah, kita lagi pengen puasa, cuman saat itu kita lagi nggak puasa. Jatahnya lagi nggak puasa, cuman saat itu kita lagi pengen puasa gitu. Kan bertentangan dengan keinginan. Ini hari Senin nih, jatahnya puasa. Cuman kepengen kita nggak puasa. Nah kan harus diikutin tuh. Nah, disebabkan karena memang aturannya kita harus puasa. Hari Selasa yang seharusnya kita nggak puasa, cuman kita kepengennya apa? Puasa gitu. Nah karena bertentangan dengan keinginan, maka puasa Nabi Daud ini dinobatkan oleh Nabi sebagai puasa sunnah yang paling afdal. Nah di antara puasa-puasa sunnah lain. Wah ini sih buat yang tukang puasa ya.
Kalau kita kan tukang kopi ya.